Ini Pak RT duduk Pak RT. Lagi ya. Pengungkapan produksi film dewasa garapan Rumah Produksi berinisial KB beberapa waktu lalu membuka tabir gelap dunia hiburan tanah air. Siapa sangka, ternyata hingga kini film-film panas karya anak bangsa masih saja ada yang nekat memproduksinya. Mereka bahkan tak segan untuk mengambil keuntungan yang cukup besar dari film-film panas yang mereka buat dan perdagangkan. Dalam kasus film panas garapan Rumah Produksi KB, tersebutlah sesosok pria berinisial IR. Selain menjadi pimpinan Rumah Produksi, IR juga merangkap sebagai seorang sutradara, produser, dan juga pengelola situs berlangganan film-film panas garapannya. Mengawali karir sebagai seorang terapis atau tukang urut di awal tahun 90-an, IR akhirnya terjun ke dunia hiburan sejak 2014. Beberapa tahun kemudian, ia menjadi YouTuber dengan mengangkat tema tentang konten-konten horor dan berbau sensual. Dengan 120 film panas yang telah digarap Rumah Produksinya, IR berhasil meraup cuan hingga 500 juta rupiah selama 1 tahun terakhir. Ironisnya, para pemeran film-film panas tersebut justru merasa dimanipulasi oleh sang sutradara dan mengaku dibayar dengan harga yang terlalu murah. Penjualan dan peredaran konten-konten film asusila ini pun akhirnya menyeret sejumlah nama sebagai pemeran, yang mayoritas adalah model panas dan selebgram tanah air. Salah satunya ialah model berinisial Vivi. Saya merasa terjebak karena di sini saya juga sebenarnya nggak tahu kalau itu bakal ada web di WhatsApp. Dan bayarannya tidak semahal itu. Pembayaran pun tidak langsung dibayarkan, tetapi disendat-sendat juga. Tim CSI berhasil menemui Vivi di sela-sela kesibukannya. Meski sosok IR dinilai memiliki pribadi yang baik, namun saat proses pengambilan gambar, ia berubah menjadi sosok yang manipulatif dengan berbagai janji manisnya. Sebenarnya kalau kita ngobrol dia adalah sosok yang baik ya. Tapi kalau dia tahu kita butuh uang, dia akan menjadikan kita tuh seperti kerja rodi. Oh, lu lagi butuh duit nih gitu. Gue sengajain gitu loh. Dibikin inilah, tapi ternyata sini-sini dia banyak berbohong juga. Dia bilang ini legal, berbadan hukum. Tenang, nanti kalau kamu ada apa-apa kita tanggung jawab. Tapi begitu kesini dan ada kejadian seperti ini, mana tanggung jawabnya? Kita dibohongi, eksploitasi wanitanya benar-benar kejadian. Bahkan saya nggak pernah tahu behind the scene saya seperti apa di luar beredar, saya nggak tahu. Baru tahu kemarin. Itu kan saya sangat kecewa. Bahkan sekarang dari kejadian ini, keluarga sampai keluarga gimana kan semua jadi mengejas saya yang tidak. Dan saya di sini hanya bekerja, cari uang untuk menghidupi keluarga saya juga gitu. Selain itu, honor yang ia terima pun ternyata jauh dari apa yang ia harapkan. Tak sampai 2 juta rupiah per satu judul film. Dibilang sebanding nggak sebanding dong. Dia bisa ibarat dia bisa berfoya-foya yang lain, sedangkan kita kerja rodi. Dia nggak pernah ngerasain jadi kita yang kita harus kerja dari pagi sampai subuh, dia nggak akan ngerasain. Bahkan kita kalau disuruh buka baju apa nggak ngerasain kita masuk angin. Terus yang kedua, dia nggak ngerasain kita harus dari satu hari itu dengan berbagai cowok. Dia nggak tahu gimana jijinya kita sebenarnya. Nggak ngerasain, dia cuma taunya keuntungan buat dia doang. Terus lebihnya buat kita apa gitu loh. Karena dia tahu kita butuh uang, jadi kita dipres seperti itu. Mengaku bahwa pembuatan film ini legal dan berbadan hukum menjadi senjata IR untuk menekan para pemeran agar melakukan adegan demi adegan meski tanpa adanya skrip atau naskah yang jelas. Yang tahu judul cerita, yang tahu set seperti apa hanya Om saja. Hanya Om. Bahkan saya waktu syuting tidak ada skenarionya, tidak ada. Saya tidak dapatkan cetakan skenario, saya nggak dapat. Semua itu diarahkan dan dipaksa sama dia.
Jadi adegan seperti ini kita diarahkan saja gitu. Jadi banyak improve yang kita dapetin. Tapi untuk adegan yang dewasanya itu sudah diarahkan sama dia. Ya langsung pada syuting. Jadi kita nggak akan pernah tahu nih adegan kita selanjutnya apa. Cuman Om yang tahu. Sebenarnya bukan lagi bingung. Kita kadang kikuk ya. Kita harus kayak gimana, Tapi kembali dia yang mengarahkan. Jadi apapun yang dia mau ya kita lakuin. Jadi kita harus ngikutin apa yang dia perintahkan. Pengakuan Vivi membuat tim CSI bergerak ke lokasi untuk menggali lebih dalam sejumlah informasi yang berkaitan dengan aktivitas rumah produksi berinisial KB besutan IR. Lokasi pertama terletak di Jalan Srengseng Sawah nomor 8B, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Informasinya, lokasi ini dijadikan sebagai studio penyuntingan audio dan visual. Lokasi kedua berada tak sampai 1 km dari lokasi yang pertama. Ruko ini juga dipakai sebagai salah satu tempat untuk menyunting audio dan video hasil pengambilan gambar. Namun rumah dengan luas tanah 1.173 meter di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan inilah yang digunakan oleh IR sebagai lokasi utama untuk memproduksi film dan menjualnya di 3 situs porno dengan menerapkan sistem berlangganan. Tersangka IR ternyata baru mengontrak dan beraktivitas selama 1 tahun terakhir di rumah tersebut. Ya kayak syuting-syuting, kegiatan konten-konten YouTube, film-film layar lebar, film horor gitu. Belum ada setahun sih. Oh baru? Iya, baru. Kasus produksi dan penyebaran film panas garapan rumah produksi KB seolah membuka mata kita tentang dunia gelap industri perfilman tanah air. Sudah sewajarnya rumah produksi dan semua awak yang terlibat dalam proses produksi film mengetahui secara rinci aturan yang termuat di dalam undang-undang pornografi dan porno aksi. Dengan demikian, mereka bisa memahami resiko hukum yang akan dihadapi jika melakukan pelanggaran, sekaligus menciptakan iklim di dunia perfilman Indonesia menjadi lebih baik dan bermoral. Dari Jakarta, tim liputan untuk CSI RTV.